material, kompensasi dan benefit. Itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Untung Juwanto, saat ini saya sebagai CEO Resto. Selain CEO, saya juga sebagai dosen part-time mengajar strategic management dan e-commerce. Saya juga saat ini sedang menulis buku Sustainable Growth dan Resources Productivity. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi nomor telepon yang ada di foto profile maupun alamat email. Kompensasi and benefit itu komponennya apa saja? Ada 6 komponen dari CNB, Compensation and Benefit. Yang pertama adalah gaji pokok atau basic pay. Yang kedua adalah allowance, tunjangan-tunjangan. Ketiga adalah reimbursement, claim gitu. Kemudian yang keempat ada insentif pencapaian target, insentif pencapaian kinerja. Kemudian ada benefit itu yang tidak terkait dengan keuangan, misalnya BPJS, tunjangan kesehatan, tunjangan anak sekolah, tunjangan kemahalan, terutama untuk perkebunan atau pertambangan, dan seterusnya. Dan ada perquisites, maksudnya adalah gaji ini net atau tidak net. Kalau net itu pajaknya ditanggung oleh perusahaan, karyawan terima net. Sebaiknya kalau bruto, pajaknya ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Itu akan mempengaruhi kompensasi benefit. Secara umum, kompensasi struktur dari kompensasi dan benefit itu ada 5. Struktur pertama adalah basic salary. Komponen yang berikutnya adalah allowance dan reimbursement. Komponen yang ketiga adalah variable pay. Yang keempat adalah masalah kepemilikan saham. Yang terakhir adalah dari pajak. Itu adalah 5 aspek yang terkait dengan kompensasi dan benefit. Nah, sekarang bagaimana untuk mendesain kompensasi benefit itu menjadi suatu organisasi? Yang pertama dimulai dari filosofi, visi, misi, goal, values dari perusahaan itu untuk mendapatkan karyawan-karyawan yang terbaik dengan skema yang menarik untuk mempertahankan karyawan dengan bakat yang terbaik. Nah, itu adalah filosofinya dari visi dan misinya. Pendekatannya apa? Pendekatannya ada total cost to company, ada base salary, dan total cash salary. Paritinya inter dan intra level relativity. Kemudian positioning bagaimana? Positioning terhadap current target, percentile prestation, dan kompetitif dari masing-masing pekerja di market. Dan tentunya itu akan di-mix menjadi suatu tingkatan atau kita sebut sebagai skala gaji yang pada akhirnya akan menjadi suatu kemampuan perusahaan untuk membayar yang diterjemahkan dengan budget bulanan dari kompensasi dan benefit ini. Kompensasi and benefit, kalau dilihat modelnya ada 3. Pertama tradisional, cafeteria, dan combine antara tradisional dan cafeteria. Kalau tradisional adalah karyawan sudah diberikan tunjangan-tunjangan yang tetap, variabelnya. Kalau kafetaria, berbagai tunjangan, karyawan boleh memilih, dia akan memilih tunjangan jenis apa. Nah, itu memang di Indonesia sangat jarang kita jumpai. Kita lebih mengenal yang tradisional, artinya pukul rata semua karyawan. Kalau untuk yang kafetaria, sangat jarang sekali. Dan yang berikutnya adalah kombinasi. Berikutnya adalah bagaimana reward itu bisa diklasifikasi. Secara umum reward itu ada 2, finansial dan non-finansial. Kita naik ke finansial itu adalah yang sifat langsung maupun tidak langsung. Yang langsung contohnya apa? Adalah gaji pokok, variable pay atau gaji yang bersifat variabel. Yang tidak langsung itu berupa benefit atau manfaat-manfaat. Misalnya apa? Misalnya adalah tunjangan cuti, tunjangan kelahiran, tunjangan kesehatan, benefit yang lainnya seperti vacation, liburan, employee gathering, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah non-finansial, itu adalah bisa berupa adalah kepuasan kerja dan penghargaan. Coba kita akan mencoba benchmarking kompensasi dan benefit di beberapa perusahaan, material maupun non-material.
kompensasi dan benefit. Itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Untung Juwanto, saat ini saya sebagai CEO Resto. Selain CEO, saya juga sebagai dosen part-time mengajar strategic management dan dikenal. Saya juga saat ini sedang menulis buku Sustainable Growth dan Resources Productivity. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi nomor telepon yang ada di foto profil maupun alamat email.